Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang terdiri dari Muhammad Fadli Furqoni, Zaid Pratama, Nailul Autar. kami pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan tentang ciri-ciri makhluk hidup, benda tak hidup, keanekaragaman makhluk hidup, dan klasifikasi makhluk hidup. Ciri-ciri makhluk hidup. Yang pertama, bergerak. Semua makhluk hidup dapat bergerak. Manusia dan hewan dapat bergerak bebas atau pindah tempat untuk bergerak. Manusia dan hewan memerlukan sarana bantu untuk bergerak yang disebut alat gerak. Alat gerak dapat berupa kaki untuk berlari, sirip untuk berenang, sayap untuk terbang. Nomor 2, yang kedua, memerlukan makan. Makanan dan air merupakan kebutuhan bagi semua makhluk hidup. Makanan berfungsi untuk menghasilkan energi, pertumbuhan, dan mengganti sel tubuh yang rusak. Air berfungsi sebagai zat pelarut di dalam tubuh. Yang ketiga, peka terhadap rangsang atau iritabilitas. Semua makhluk hidup dapat bereaksi terhadap perubahan yang terjadi di sekitarnya. Reaksi ini timbul jika ada rangsang dari lingkungan. Rangsang dapat berupa cahaya, panas, dingin, bau dari gas, sentuhan, gravitasi, rasa, dan lain-lain. Manusia dan hewan menggunakan indera untuk mengenali adanya rangsang. Misalnya, mata peka terhadap rangsang cahaya, telinga peka terhadap getaran suara, hidung peka terhadap bau, kulit peka terhadap sentuhan atau tekanan, dan lidah peka terhadap rasa zat. Yang keempat, bernafas atau respirasi. Bernafas atau respirasi merupakan proses mengambil oksigen dan lingkungan dan mengeluarkan gas karbon dioksida dari tubuh. Oksigen digunakan untuk mengubah zat makanan menjadi energi secara kimiawi. Energi yang dihasilkan digunakan untuk berbagai aktivitas tubuh. Manusia bernafas dengan paru-paru. Hewan yang hidup di darat juga bernafas dengan paru-paru. Misalnya kucing, kelinci, ayam, burung, dan sapi. Hewan air umumnya bernafas dengan insang. Misalnya ikan gurami, ikan tuna, dan ikan hiu. Ada pula hewan air yang bernafas dengan paru-paru, tetapi dapat bertahan lama di dalam air. Beberapa kelompok hewan memiliki alat pernafasan yang masih sederhana. Misalnya cacing tanah bernafas dengan kulit dan serangga bernafas dengan trakea. Yang kelima, tumbuh. Semua makhluk hidup mengalami pertumbuhan mulai dari kecil hingga menjadi besar. Bayi yang kecil waktu baru lahir akan tumbuh menjadi remaja dan kemudian menjadi dewasa. Anak hewan yang semula kecil lambat laun tumbuh menjadi besar seperti induknya. Biji yang ditanam akan tumbuh menjadi kecambah dan kemudian tumbuh merupakan pertambahan ukuran tubuh yang tidak dapat kembali lagi ke ukuran semula. Yang keenam, mengeluarkan zat sisa atau ekskresi. Setelah berolahraga, tubuhmu berkeringat. Demikian pula saat udara terasa panas, tubuhmu berkeringat. Sebaliknya, saat udara dingin, kamu lebih sering buang air kecil, mengeluarkan urine keringat yang mengandung garam mineral, dan urin merupakan contoh zat sisa yang dikeluarkan makhluk hidup. Ada pula karbon dioksida dan uap air yang dikeluarkan sebagai zat sisa dari proses respirasi. Pengeluaran zat sisa oleh makhluk hidup disebut ekskresi
Ekresi sangat diperlukan karena zat sisa berupa racun sehingga jika tidak dikeluarkan akan mengganggu kinerja tubuh. Makhluk hidup memiliki alat ekresi yang berbeda. Tumbuhan mengeluarkan karbon dioksida dan uap air melalui stomata dan lentisel. Manusia mengeluarkan urin melalui ginjal, karbon dioksida dan uap air melalui paru-paru, air dan garam mineral melalui kulit berupa keringat. Yang ketujuh, berkembang biak atau reproduksi. Induk kuda melahirkan anak kuda dan induk sapi melahirkan anak sapi. Dari satu individu berkembang menjadi banyak individu. Itulah yang disebut perkembang biak atau reproduksi. Makhluk hidup dapat berkembang biak dengan tujuan untuk melestarikan jenisnya. Cara berkembang biak makhluk hidup berbeda-beda. Perkembang biakan dapat terjadi secara kawin atau seksual dan generatif, dan tidak kawin aseksual vegetatif. Reproduksi generatif merupakan reproduksi dengan cara meleburkan sel telur dengan sperma. Reproduksi vegetatif merupakan reproduksi tanpa adanya peleburan sel telur dengan sel sperma. Manusia berkembang biak secara generatif. Hewan dan tumbuhan ada yang berkembang biak secara generatif dan ada yang vegetatif. Reproduksi vegetatif dapat terjadi melalui pertunasan. Contohnya pohon pisang atau setek, contohnya pohon singkong. Yang terakhir, beradaptasi. Pernahkah kamu memperhatikan bagaimana anjing dan kucing tidur? Mereka mengulurkan badannya, bukan? Apakah hewan tersebut mengulurkan badannya pada hari panas? Perhatikan bahwa unta menyimpan lemak sebagai cadangan makanan di perutnya. Kaktus memiliki daun berbentuk duri untuk mengurangi penguapan air di lingkungan yang panas. Pohon jati akan mengurungkan daunnya pada musim kemarau untuk mengurangi penguapan. Semua contoh tersebut merupakan bukti bahwa makhluk hidup dapat menyesuaikan diri atau dapat beradaptasi dengan lingkungannya. Kemampuan beradaptasi membuat makhluk hidup dapat bertahan hidup di lingkungannya. Selanjutnya, ciri-ciri bendata hidup. Ciri-ciri bendata hidup antaranya: pertama, tidak dapat bergerak. Bendata hidup tidak dapat bergerak kecuali jika ada pengaruh dari luar. Contohnya, batu bergerak karena didorong. Yang kedua, tidak mengadakan metabolisme. Bendata hidup tidak memerlukan nutrisi serta tidak melakukan kegiatan respirasi, sintesis, dan ekskresi. Yang ketiga, tidak melakukan reproduksi. Bendata hidup tidak melakukan usaha untuk mempertahankan keberadaannya atau eksistensinya. Jadi, benda mati tidak melakukan kegiatan regulasi, reproduksi, adaptasi, dan evolusi. Yang keempat, tidak ada tanggapan terhadap rangsang. Benda tak hidup tidak mempunyai tanggapan terhadap rangsang yang diterimanya. Jadi, benda tak hidup akan diam saja meskipun mendapat rangsang bertubi-tubi dari luar. Keanekaragaman makhluk hidup. Apakah di dunia ini pernah dijumpai dua individu sejenis yang benar-benar identik, sama baik ukuran tubuh, warna kulit, berat badan, dan bentuk hidungnya? Makhluk hidup sangat beragam dan memiliki ciri yang berbeda satu dengan yang lain. Bahkan makhluk hidup yang sejenis pun memiliki perbedaan ciri. Perbedaan yang terjadi di antara
antara individu sejenis disebut variasi. Contohnya, jenis burung. Ada burung elang, burung raja udang, burung kolibri, burung gereja, burung paluk sendok. Untuk tahap selanjutnya yaitu klasifikasi makhluk hidup. Klasifikasi makhluk hidup. Makhluk hidup begitu beragam sehingga manusia melakukan pengelompokan klasifikasi. Untuk mempermudah dalam mempelajari makhluk hidup, dalam kehidupan sehari-hari manusia melakukan pengelompokan makhluk hidup. Para pedagang di pasar misalnya mengelompokkan buah-buahan berdasarkan jenisnya, seperti kelompok jeruk, apel, salak, mangga, dan semangka. Selanjutnya, setiap jenis buah dikelompokkan lagi. Misalnya salak pondok, salak Medan, apel Malang, dan mangga harum manis. Semua itu dilakukan agar pembeli mudah mengenali dan memilih buah yang diinginkan. Apakah di bidang biologi untuk mengenali dan mempelajari klasifikasi juga ada sistem klasifikasi seperti yang dilakukan oleh pedagang di pasar? Di bidang biologi, para ahli biologi telah berhasil menciptakan sistem klasifikasi berdasarkan ciri yang terdapat pada makhluk hidup. 1. Tahapan klasifikasi. Dalam melakukan klasifikasi, Linnaeus terlebih dahulu melakukan identifikasi ciri suatu makhluk hidup. Seluruh ciri yang ada, baik ciri autonomi, fisiologi, morfologi, maupun tingkah laku, dicatat dan dipelajari. Setelah itu dilanjutkan dengan mengelompokkan berdasarkan persamaan ciri yang telah diamati. Makhluk hidup yang mempunyai ciri yang sama dikelompokkan dalam suatu kelompok. Misalnya, ayam dikelompokkan dalam satu kelompok dengan burung karena memiliki persamaan, yaitu tubuh ditutupi bulu, bernapas dengan paru-paru, berparuh, dan mempunyai 4 tulang jantung. Apabila dalam satu kelompok ditemukan perbedaan ciri, makhluk hidup tersebut dipisahkan menjadi kelompok-kelompok yang lebih kecil lagi. 2. Urutan takson dalam klasifikasi. Dalam sistem klasifikasi, makhluk hidup terbagi menjadi beberapa tingkat atau takson. Dalam takson, makhluk hidup dikelompokkan berdasarkan persamaan ciri yang paling umum sampai yang paling khusus. Semakin banyak persamaan ciri, sebaliknya semakin sedikit persamaan ciri yang dimilikinya, semakin jauh kekerabatannya. Susunan takson tersebut yaitu dunia kingdom, divisi, tumbuhan atau filium, hewan, kelas, bangsa, ordo, suku, famili, marga, genus, jenis, spesies. Contoh susunan takson dalam klasifikasi adalah sebagai berikut. Kingdom sama dengan Protai, divisi sama dengan Spermatophyta, kelas sama dengan Magnolia, ordo sama dengan Magnolianis, famili sama dengan Magnoliaceae, genus sama dengan Michelia, spesies sama dengan Michelia Chapaka. Selanjutnya, kunci identifikasi. Kunci identifikasi merupakan petunjuk yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi kelompok maupun jenis organisme. Dalam kunci identifikasi tercantum ciri organisme yang akan diidentifikasi. Setiap ciri yang tercantum di dalam kunci identifikasi bersifat spesifik, artinya hanya dimiliki oleh kelompok atau jenis organisme tertentu dan tidak dimiliki oleh kelompok atau jenis organisme lain.